yang menciptakan trust, ya, kepercayaan publik yang tinggi, bukan publik lokal, masyarakat tapi juga dunia, publik gitu nasional ya. dan internasional. Nah, karena itulah kita bermohon dan mengajukan diri menjadi tuan rumah G20, walaupun levelnya adalah level Menteri Pembangunan. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Saya Wisnu Cayu. Level Menteri Pembangunan aja nanti ada 19 negara plus 1 perwakilan Uni Eropa. Ditambah lagi 9 sampai belasan negara pemantau. Ya, delegasinya bisa ribuan. Bisa 1000, bisa 2000. Dan jadi, ada dua efek besarnya, Bro. Efek pra dan pasca. Pra G20 di September tanggal 7 sampai 9 Belitung itu, kita akan mulai membangun sebuah branding Belitung for G20. Ya, semangat itu akan kita bangun bersama masyarakat. Dan tentunya orang akan penasaran kenapa Belitung ditunjuk jadi venue. Orang akan datang. Tentunya itu akan memutar roda ekonomi. Pasti. Barang dan jasa jadi lebih laku, permintaan pasar jadi bagus, dan akan lebih hidup lagi. Nah, yang lebih hebat lagi klimaksnya di 7 sampai 9. Tapi setelah itu akan ada anti klimaksnya? Nggak ada. Tapi justru itu akan jadi momentum timbulnya trust. Internasional akan bilang G20 aja Belitung sukses. Udah kita bikin rapat yang lain aja di situ. Benar. Ya, akhirnya satu kesempatan besar buat kita. Nah, pasca G20 itu kita sudah punya satu image bahwa event besar di Belitung sudah diselenggarakan. Belitung tuh dipilih oleh 20 negara, itu hebat juga. Ayo kita sama-sama ke sana. Rakyat kita masing-masing akan ke sana. Kau bayangin ya, kalau kita mau pameran di Amerika, belum tentu pameran kita dikunjungi menteri. Kita pameran di Jepang, belum tentu orang Jepang menterinya datang dia. Ini kalau mau sombong, mau show off dengan produk-produk ini nih, dia datengin aja tuh di venue-nya. Ya nanti mereka akan lihat sendiri. Nah, ini kita harus punya karakter, harus punya kekhasan, harus punya ikon. Nanti kita lagi persiapkan dengan panitia dan tim, apa sih yang mau kita tonjolkan? Kekhasan Belitung. Dan pasti akan unik. Nah, sedang kita kerja keras ini bersama semua. Kalau ibaratnya ketika memang nanti sudah diselenggarakan, sudah ada kegiatan-kegiatannya seperti apa, saya rasa akan berkesinambungan gitu ya. Seperti yang tadi bilang, bahwa masyarakat luar tidak hanya G20 ini aja, mungkin nanti yang tidak tergabung dalam G20 memantau perkembangan dunia seperti apa, mengapa mengarah ke Belitung, dan ini menjadi sasaran. Nah, ketika ini sudah menjadi sasaran dunia untuk kegiatan-kegiatan negara luar itu kan banyak. Siap nggak kita? Nah, siap nggak kita? Nah, gitu. Orang selalu bertanya, Belitung siap nggak? Saya bilang kalau Belitung nggak pernah berani mengambil sebuah event sebesar ini, sampai kiamat pun nggak akan siap. Iya, betul. Kita harus berani mengambil resiko. Tapi di balik keberanian itu kita harus punya perencanaan dan strategi yang benar dan matang. Dan harus punya action plan yang bagus. Jadi kita bisa memilah kegiatan seperti apa, lalu ketika memang kegiatan yang akan diarahkan ke Belitung, kita akan mempersiapkan apa yang kita persiapkan. Dan kita sudah punya action plan. Bersama Kementerian Bappenas dan semua pihak, kawasan ekonomi khusus, BPG Opak dan lain-lain, kita sudah mempersiapkan itu di internal maupun eksternal. Jadi kita sudah hitungan hari bekerja. Jadi bukan hitungan tiap minggu rapatnya, per hari. Ya, jadi hari ini akan kerjain apa? Sontreng. Besok apa? Sontreng. Jadi permintaannya listnya kan banyak tuh. Kita bisa bayangin delegasi itu membutuhkan 125 unit Alphard, 50 unit Mercy atau setaranya. Alphard 125 unit. Berarti harus kita data dulu sini ada nggak gitu ya kan? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Kalau 50 unit Mercy atau Mercy saya bisa sumbang mungkin 3 dari Mercy saya. Gitu. Aminin lah. Mana kita tahu kan ya, dapat proyek besar tiba-tiba Amerika minta Wisnu tolong bikin film deh. Di Belitung. Oke. Nah, sebenarnya segala persiapan ini kan tidak hanya dari perencanaan aja dari pihak atas atau pihak pemerintah aja. Harapan dari Bro sendiri kepada ini masyarakat. Bro. Ini kesempatan ya. Harapan Bro sendiri untuk masyarakat dalam menyambut ini seperti apa? Sebelum harapan sebenarnya saya mau ngomong bahwa ini kesempatan kita untuk mengupgrade diri. Jadi kalau kita mau bicara mempersiapkan diri, kalau nggak ada event G20 mungkin kita mempersiapkannya slow. Ya udah santai aja deh.
nggak ada yang dikejar waktu. Tapi akhirnya sebuah pembangunan pariwisata menjadi jangka menengah dan panjang. Sementara mindset masyarakat kita dan mentalnya adalah mental ex tambang, yang bahkan sekarang sebagian lari kembali ke tambang, dan membutuhkan sebuah pembuktian bahwa ekonomi baru transformasinya berhasil, yaitu pariwisata memberikan nafkah yang benar. Ketika pandemi dia bisa bangkit kembali dengan kokoh. Contohnya UMKM juga tetap bergerak, betul. Gitu ya. Nah, karena itulah kita butuh, tadi saya bilang butuh sebuah ledakan yang dahsyat, namanya bom G20 ini. Iya kan? Nah, begitu dia ngebom, semuanya punya gairah, punya semangat, punya hasrat. Nah, jadi itu kesempatan. Ya, jadi bagaimana masyarakat ikut menyukseskan? Yang pertama tentunya harus punya spirit yang sama, punya nafas yang sama. Ya, dan menganggap ini potensi. Saya punya produk, saya punya jasa. Ini potensi. Jangan antipati, seolah-olah saya tidak ada dapat nggak ada kaitannya. Saya tidak ada keuntungan di situ, saya tidak berkepentingan. Tidak seperti itu ya. Saya ambil contoh. Kalau ini berhasil, ya pasca dan pra, itu ribuan orang akan datang. Gue sambil gini biar kayak Deddy Corbuzier iya. Ribuan orang akan datang. Nah, ribuan orang akan datang ke sini, terus bagaimana? Perputarannya apa? Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Saya Wisnu Cayu. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, logistik, kebutuhan jasa tour guide, translator. Berarti banyak sekali. Banyak hal yang jadi penyedia supply produk logistik ayam, daging, ikan, sayur itu menjadi besar. Jadi potensinya besar dan semua orang berdampak. Jadi menurut saya ini kesempatan yang nggak boleh kita sia-siakan. Benar ya. Kalau mau kerja keras inilah saatnya, dan saya bilang sama Pak Sanem, Pak, legacy kita, warisan kita di akhir jabatan kita ini di 2023 akhir ini, kita punya 2 tahun. 2022 inilah pembuktian yang paling dahsyat yang harus kita lakukan buat masyarakat kita. Karena masyarakat butuh kita. Betul. Kenapa? Masyarakat ini kan kasihan. Pandemi 2 tahun loh, bukan setahun. 2 tahun, capek, lelah, bosen, terkurung, ekonominya jatuh. Frustasi. Ada yang ekonominya jatuh ke titik banget. Nggak ada yang narik bangun. Kita harus tarik mereka bangun. Bagaimana caranya? Sementara anggaran negara banyak dipotong. Caranya tadi. Begitu ada kesempatan, ada G20, kita ambil, kita kolaboratif. Kita ajak semua pihak untuk berkolaborasi. Ini ibaratnya kata orang kita punya media promo yang gratis dari untuk dunia gitu ya. Tapi memang resikonya besar. Kalau gagal, ada ketidakpuasan, akan jelek. Tapi sekali lagi saya bilang, kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan itu. Restoran, warung-warung tinggal mengupgrade dirinya untuk 2 hal, menstandarisasi yang lebih tinggi. Jangan bicara standar pelayanan buat wisatawan biasa, tapi standarnya harus internasional plus. Plusnya apa? Karena ini masalah diplomat. Ada tokoh-tokoh internasional yang hadir, ada orang-orang yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, delegasi-delegasi. Kalau kita sudah bisa mengupgrade dan mereka melihat ini kita lebih standarnya udah baik lah, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali lagi. Begitu kita sudah upgrade, hospitality atau kenyamanan atau perasaan yang mereka terima akan juga terupgrade. Gitu. Nah, selain dari itu semua, apalagi yang kira-kira bisa mendukung terselenggaranya, dan terselenggara pasti insya Allah pasti sukses. Ini kita akan mulai dengan branding di bulan ini. Jadi dari bandara, saya sudah ketemu dengan General Manager Angkasa Pura II dan juga diskusi dengan Pak Dirut Angkasa Pura II, sangat responsif. Pak Bupati kerja cepat, mengirimkan surat meminta terminal bandara kita diperbaharui dengan waktu singkat. Jadi nanti akan ada wajah baru terminal kedatangan bandara. Walaupun nggak dibongkar habis, tapi wajah baru lah. Itu ngejar waktu nggak kita ke ini? Keburu kok. Keburu ya. Nanti kita akan ciptakan karakter Belitung dan geopark di dalam terminal kedatangan. Kemudian kita akan siapkan handling VVIP di situ. Jadi kita akan siapkan mobil buggy car supaya tamu VVIP dari negara lain juga dijemput di private jetnya dengan mobil listrik. Ngeri ya. Waduh, gue bisa nyeting private jet aja. Tenang data kita ya. Nah bro, setelah kita mungkin ini persiapan setelah infrastrukturnya disiapkan, dan bagaimana membuat mereka melihat kita layak, walaupun kita kepulauan, kita layak. Setelah layak, mereka mungkin nanti akan
bawa keliling-keliling melihat keindahan Pulau Iya. Blitar yang airnya masih jernih, dan kita harapkan memang masyarakat menjaga kebersihan lokasi tersebut ya, dan fasilitasnya mungkin akan ditambah. Itu yang bagus tuh. Nah, ditambah. Nah, sekarang gue sempat nulis kemarin, Belitung krisis energi. Nah, kira-kira nih bisa nggak disiapin energi kita ketika ada rapat, ada pertemuan itu tidak mati lampu, itu gimana tuh? Ya, hari ini kan kita tahu tuh masih terjadi pemadaman bergilir. Tadi saya baru bicara dengan manajer PLN dan juga saya mau WhatsApp komisaris PLN langsung. Jam 3 nanti mungkin kita bergilir ya. Iya, karena itulah saya bilang bahwa catatan G20 itu adalah Belitung nggak boleh ada pemadaman. Karena kita dikenal sebagai pulau yang punya energi surplus. Ingat loh, energi listrik supply-nya surplus. Ya, PLN sebenarnya kalau PLTU-nya tidak ada gangguan, mobile power plant-nya atau genset bahasa awamnya, cadangan itu juga nggak ikutan macet kemarin, sebenarnya nggak ada masalah itu rusak. MPP-nya nyala selesai, bisa tercover. Ya. Tapi masalahnya 2 mesin PLTU plus MPP-nya ikut rusak. Ya ini makanya saya minta ini jadi catatan penting buat kawan-kawan PLN. Itu rusaknya sekali. Tapi hari ini sudah mulai untuk recovery. Oh, kompak ya. mereka rusak ya? Ya nggak tahu. Itu recover together juga tuh. Oke. Nah, jadi kita minta itu menjadi suatu perhatian serius. Ini kita bersyukur ini terjadinya di bulan ini. Jadi seperti pemanasan. Jadi kita tahu jadi problemnya. Kita seperti digedor gitu ya. Hati-hati lu, bentar lagi ada acara nih. Jadi ini. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Saya Wisnu Cayu. Ini penting juga catatan buat PLN maupun kami di internal pemerintah daerah supaya ini juga hari ini harus beres. Ya saya minta malam ini tuntas lah. Ya besok masyarakat kita tidak lagi mengalami pemadaman bergilir. Ya ini kan kita udah bicara daerah internasional, nggak pantas ya. Jadi semua di Jepang itu kalau saya nggak salah dapat informasi denda dan juga ini paling banyak ketika itu pemberitahuannya 1 tahun itu sekali, itu pun untuk maintenance dan pergantian itu dalam berapa sampai ini kami minta PLN juga untuk mobile power plant-nya cobalah dilakukan monitoring rutin. Kalau bahasa awamnya dipanasi lah mesinnya tuh tiap bulan gitu loh. Begitu ada seperti ini kejadian, jangan genset malah rusak juga gitu. Gensetnya rusak atau ya ada yang karatan nggak kelihatan. Jadi itulah sebenarnya ya, karena ini soal citra nggak bisa kita perbaiki. Iya kan lucu gini bro, gue pikir gini, kalau energi kita nggak siap nggak apa, tiba-tiba ada kegiatan yang disorot oleh seluruh dunia, mereka lagi nonton, pemadaman lampu, mohon maaf. Lampu akan dijalankan pukul sekian. Nah, itulah lucu, kan? Hari ini menjadi hari yang saya minta untuk segera dituntaskan, yang menjadi atensi khusus lah. Dan ini pemanasan. Jadi kita menjadi tahu masalah-masalahnya di mana saja yang harus kita bereskan. Nah, kemudian tadi saya balik lagi soal branding. Kita butuh masyarakat bantu. Mobil saya, mobil Pak Bupati, mungkin 1-2 hari ini akan di branding Belitung for G20. Saya minta juga kawan-kawan pengusaha taksi, kemudian kawan-kawan yang terpanggil untuk mensukseskan G20, mobilnya tempelin dengan karakter yang sama. Saya sudah punya desain yang sudah kirim. Nanti saya kirimkan ya. Kalau enggak kan acara kita loh di sudut atasnya ada G20 kan kita bikin gitu, kita live streaming kita ya. Silakan nanti kawan-kawan share, dipakai di semua lini. Maka desa-desa saya minta hematlah duit cetak spanduk baleho, jangan cetak apa-apa dulu. Nanti biar cetaknya sama semua. Serempak. Jadi kita mau seluruh Belitung gegap gempita sukacita menyambut G20. Nah, gitu loh. Ini kesempatan nggak ada duanya loh. Ya, bisa dibayangkan sebuah konferensi tingkat tinggi yang level menteri pembangunannya ditaruh di Belitung. Kenapa nggak ini? Coba pemerintah, ini musisi kan banyak nih, bikin aja event kayak bikin jingle G20. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya? Pusat yang bikin. Oh, pusat yang bikin. Tapi kalau kita mau bikin lagu-lagu untuk melengkapi, ya boleh-boleh aja. Boleh gitu ya. Bagaimana perasaan orang Belitung menyambut G20? Boleh bikin lagunya. Kan keren. Boleh. Bikin lagunya atau kita selenggarakan bikin apa, nanti mereka dengan klip-klip keindahan alam Belitung. Saya sudah koordinasi dengan desa-desa di utara Belitung atas perintah Pak Bupati. Saya minta desa-desa bersiap bagaimana halaman depan rumah mereka dirapikan. Dikasih tanaman hidup. Dikasih kearifan lokal, khas-khas masing-masing desa. Dan harapannya jangan hanya di momen ini aja, itu berkesinambungan. Artinya gitu ya. Begitu udah sukses ini, itu kan jadi daya tarik. Jadi orang akan melihat Belitung tuh
punya daya tarik yang beda selain pantai. Iya. Ya, dan mempersiapkan destinasi baru lainnya. Iya. Ya, G20 kan bicara ini bagaimana keberlangsungan energi. Iya. Mangrove itu menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Itu banyak mangrove yang tua ya, dan itu bisa ditunjukkan. Bagaimana langit biru. Saya minta di bandara nanti begitu orang landing di terminal kedatangan ada tulisan selamat datang di pulau produsen oksigen alamiah 100%, gitu kan? Iya. Nah, tingkat kejernihan udara sekian. Ya. Oh, itu Setara, bisa didata bisa, ya? bisa itu live itu. Iya. Setara dengan New Zealand misalnya pada hari ini. Kan gila tuh. Orang landing, segar benar, tarik nafasmu di Belitung. Waduh, keren. Ya, jadi orang begitu ingat Belitung ingatnya oksigen murni. Oksigen murni alamiah 100%. Jantungnya dunia gitu itu ya, dia, luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini memang bisa ke masyarakatnya untuk lebih siap dan sadar sadar, dan tentunya mereka harus mampu menyikapi ini dan menitipkan harapan. Iya. Harapan bahwa yang saya sedih sebenarnya sampah sih, Bro. Sampah jangan disedihkan, Bro. Kalau menurut saya sampah itu bukan masalah. Iya, jadi intinya jadi masalahnya kita tidak peduli sama sampah itu sendiri kan gitu. Petugas kebersihan sudah kerja keras ya. Tong sampah sudah disediakan, tapi kita masih membangun sebuah karakter yang tidak punya kepedulian. Rasa tanggung jawab. Kita masih buang sembarangan. Karena begini, Bro. Ini kalau masalah sampah ini bukan masalah hanya Belitung aja ya. Ini masalah dunia. Di tempat saya dulu di tahun di mana tempatmu? Afrika waktu itu? Enggak, di Kalimantan. Oh, tadi kan ngomong dunia, kok tiba-tiba Kalimantan? Itu masuk dunia. Oh, itu ya? Iya. Nah, itu di tahun 91 atau berapa ya? Waktu kamu umur 5 ya waktu itu ya? Ya, masih umur kecil lah, masih SMP enggak ya? SMP waktu. Nah, di situ sudah diterapkan hukuman bahwa siapa yang bawa sampah didenda, bahkan dipenjara. Ya, di Belitung sudah punya perbuknya. Ya, tinggal dieksekusi dan dilaksanakan. Nah, maka gue bilang tadi, kita kalau bicara tentang hukum atau apa yang menjerat ke masyarakat, saya tidak efektif. Justru harusnya memang masyarakat menyadari sendiri bahwa menjaga sampah, menjaga lingkungan bersih itu adalah dari kita, bukan orang lain. Bahkan dan bank-bank sampah sekarang kita mulai aktifkan. Bank sampah itu ya, saya sedang mendorong contoh-contoh bank sampah misalnya di Rimba, di Sekolah Universal dan banyak lagi. Jadi sampah yang dikumpulkan itu, sampah tertentu ya plastik khususnya itu bisa ditukar dengan sembako. Iya. Oh, itu ada ya? Ya, udah mulai. Ya, ada mesin insenerator yang bisa membakar sampah tanpa mengeluarkan asap polusi yang berlebihan. Itu gini. Tanpa bahan bakar loh itu. Nah, coba mungkin nanti suatu saat kita di Hoki Production juga bisa memediasi itu sebagai bahan informasi digital. Mungkin nanti kita bisa ngobrol. Silakan diliput di Sekolah Universal di Rimba Alam, ada bank sampah. Itu ada ya, ada. Mungkin nanti siapa yang bagaimana kita memproduksi ekoenzim, sebuah cairan yang hasil fermentasi dari sisa buah dan sayur yang bisa menjadi pupuk dan cairan sanitizer. Oh, itu bisa juga. Bisa. Dan kita ada alatnya? Bukan hanya alat, rumah dinas saya sudah produksi selama 2,5 tahun. Dan saya ngepel lantai sudah pakai ekoenzim. Kita dari produksi sampah dan Wow, dan kalau kulit jeruk kunci, kita sering di restoran kan banyak tuh dibuang. Enggak, saya kumpulin. Saya fermentasi dengan molase atau gula kiri, gula Jawa, selama 3 bulan tuh bisa dipanen. Jadi ekoenzim. Dan masyarakat Belitung mungkin nggak sadar. Waktu itu dengan Pak Kapolres yang lama, Pak Haji Mujono, itu kami semprot udara Belitung menggunakan 1 liter banding 1000 air bersih ke udara Belitung. 1 liter banding untuk 1000? Membunuh kuman dan bakteri. Itu keliling tuh. Ya. Ini mungkin ya. Jadi masyarakat pikir semprot air biasa, padahal kita menyemprot ekoenzim untuk menetralkan udara yang kita hirup. Ya, jadi kita sudah kerjakan. Hal-hal seperti ini, Bro, gue harus ngubungin siapa, Bro? Ada di Rimba Alam dengan Chandra. Itu mereka punya rumah ekoenzim ya. Kemudian mereka punya rumah buter, produksi pangan untuk ketahanan pangan Belitung Itu banyak kok yang bisa kita pelajari dan ekoenzim ini sudah diajarkan oleh DLH. Atau mungkin kapan-kapan kita undang Pak Chandra di sini ya. Dinas Lingkungan Hidup itu sudah keliling untuk mengajarkan ke desa-desa untuk produksi, hanya ibu-ibu harus konsisten. Ya, kalau istri saya konsisten. Nggak ada sisa sayur yang, maksudnya sayur yang masih belum matang ya, jangan yang udah direbus. Yang potongan nggak dipakai, nggak kita makan, buah-buahan kulitnya kita simpen, kita produksi. Ini kalau gue rasa ke masyarakat edukasi. Dan itu anti radiasi loh. Itu anti radiasi. Dan saya tidur itu di belakang saya jerigen isinya ekoenzim. Efeknya buat apa itu? Bisa pakai alat tes radiasi. Ya, kalau dekat dengan cairan ekoenzim itu
radiasinya menurun. Gitu. Iya, jadi kalau bro sering main gadget, kerja di komputer berjam-jam, taruh aja sebotol di samping bro. Ya, itu akan menyerap. Ya, kok itu. bisa gitu ya? Believe it or not, ya. Dan itu terbukti secara teknologi. Oke, gue jadi tertarik nih. Mudah-mudahan suatu saat informasi ini kita bisa. Ini akan kita pamerkan kepada delegasi G20. Ya. Ya, saya kasih bocoran dikit. Delegasi G20 kita akan kasih topi daun kelapa. Kita akan kasih batik yang dibuat secara ekoprint. Tahu ekoprint ya? Ekoprint pakai daun, tidak pakai zat kimiawi. Daun ditempel di kaos putih seperti kemeja putih ini, kain putih, digiling, direbus. Atau pakai hammering dipukul. Nanti akan keluar zat hijau daunnya. Itu yang jadi capnya gitu. Itu akan membentuk karakter. Pola yang setiap gambar itu beda tekstur. Ya dong, beda pola. Dan itu akan jadi eksklusif. Dan itu tidak pakai kimia. Iya. Dan kalau perlu delegasi kita suruh pukul 2-3 kali. Nanti sore dia udah bisa pakai tuh baju. Hasil dia sendiri gitu. Ada made by me. Gitu bawa balik udah pakai bahasa dia aja. Gue bikin nih. Nah, yang lebih menarik adalah sedotan purun nanti kita. Sedotan purun. Terus minuman-minuman alamiah yang herbal Belitung dan sebagainya. Kemudian satu lagi, saya sedang mengundang sahabat saya dari Jakarta, produsen sepatu alami yang menggunakan serat-serat alami yang nanti kalau ditanam di tanah dia akan terurai. Gitu. Jadi kalau bisa dari tutup kepala sampai tutup kaki itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan semua. Nah, itu akan menciptakan karakter Belitung yang matching dengan UNESCO Global Geopark. Gitu. Iya, begitu. Oke, kita coba salam dulu teman. Mudah-mudahan nama Bang Indra Cahya. Wah, mudah-mudahan Pulau Belitung dilirik negara mancanegara, sektor wisata dan sektor lain-lainnya. Amin. Gitu ya. Semoga Pemda setempat siap menjemput delegasi G20 secara maksimal. Amin. Iya. Oke deh, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar G20, silakan aja chat di Facebook kita. Sembari kita coba untuk sementara ini kita lihat dulu bro, ada iklan yang mau lewat. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Saya Wisnu Cayu. Ini kebetulan kita bersama teman-teman di UMKM Belitung. Gue terpanggil untuk bersama mereka membangkitkan perekonomian lewat sentuhan mereka. Karena apa? Mereka juga adalah pejuang-pejuang receh, tapi justru mereka di masa pandemi ini adalah orang-orang yang mampu menopang keluarganya, orang-orang yang giat dalam berusaha hingga roda perekonomian di Belitung itu masih tetap berjalan, tidak kolap seperti yang lain yang parah-parah benar kan? Nah, kita ketika satu tumbang, UMKM muncul di sini ada seperti ikan asin dari Alam Lestari, Papai ya. Itu udah langganan saya. Nah, ini karena ini praktis bro, ini praktis. Sangat. Ketika ini kita tinggal goreng dan kemarin mereka dapat ini tembusan ke Belanda. Nah, ke Belanda cuma pengirimannya mereka harus setengah jadi karena harus steril. Nah, ini Mbak Nanda ada madunya. Trigona ini sangat berkhasiat buat. Iya dong. Buat yang diabetes cocok. Nah, buat diabetes buat apa? Ada Mak Ros dengan ininya. Ini enak, saya udah coba. Mak Ros sambal serai. Iya. Aduh, gua sampai lupa bagi linknya tadi ke lu juga ya. Oke deh. Dan ya pasti ada Gi. Apa kabar Gi? Teman-temannya bikin ini, ini ya produk. Ini arang ya. Arang asli Belitung. Kelapa ya. Kelapa. Dan mudah-mudahan bisa. Ini salah satu produk yang bisa kita banggakan. Kita unggulkan nanti ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke internasional. Amin. Oke deh, bro. Tadi kita sudah lihat iklan-iklannya dari ini ya teman-teman kita, dan kebetulan kita di Hoki Production membantu mereka untuk membuat iklan atau menyiapkan iklan dengan konsep yang baik secara visual, dan kita harapkan ini branding mereka di era digitalisasi ini bisa menjual produk-produk ini bahkan sampai tembus ke luar gitu ya, tidak hanya untuk Belitung aja. Dan beberapa yang sudah ini seperti Bang Ampai, Mak Ros, dan Trigona juga yang ada ini ada keripik dari ikan, dari mantap sekali tuh. Kerang dari gitu ya, ada juga ada bahkan terobosan baru Mbak Ningsi bikin keripik iding-iding, wah enak banget. Saya udah makan sering. Nah, keripik iding-iding dan ini
Mudah-mudahan kita yang kita butuhkan sebenarnya teman-teman ini mereka sudah kreatif. Cuma mungkin satu saat ada investor yang berani ke Belitung untuk bikin kemasan-kemasan seperti ini dengan harga murah. Kalau itu sudah bisa, mungkin teman-teman dari UMKM sangat terbantu. Betul. Bayangin aja nanti yang G20 mereka nenteng barang-barang ini. Produk rumahan apa. Ini kan jadi satu kebanggaan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka bisa menjadi produsen yang besar. Itu harapan kita ya bro ya. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak koki. Saya Wisnu Cayu. Dan begitu dilihat kan lagi-lagi Bali kan biasanya. Iya, selalu. Selain Bali mana? Ada Labuan Bajo. Sekarang begitu kita ada G20, ini 20 negara mempromosikan kita besar-besaran dengan media, kan muncul trust tadi. Dan hanya Belitung menjadi satu daftar prioritas. Dan akhirnya orang akan memilih Belitung. Itu ledakan itu. Kita nggak mungkin bisa menjual sesuatu tanpa ada konsumen. Iya, benar. Prospek harus ada, baru bisa kita lakukan deal transaksi dong. Jadi itu harus kita ciptakan dulu marketnya ya. Kita ciptakan, karena itulah banyak PR, termasuk produk UMKM ini kita harus kuatkan dari branding, storytelling, narasinya, ya harus kita siapin. Saya tiap hari kerjanya itu adalah mengkritisi UMKM dan saya menyediakan desainer loh. Pelut kita sekarang sudah ada desainer yang bagus. Bulan Desember kemarin Tarumanegara University datangin dosen dan mahasiswa desain untuk mendampingi kawan-kawan UMKM. 100 UMKM itu dibedah loh. Ya dibikinin X-banner yang bagus gimana, branding yang bagus gimana, menciptakan tagline yang bagus. Ya mereka bantu. Nah tinggal kontennya aja nih. Ya harus konsisten dari rasa maupun ketersediaan bahan baku. Itu yang memang harus diperhatikan betul gitu ya. Nah nanti di G20 itu ada stand UMKM terpilih. Nah ini saya sedang menyeleksi nih atas perintah Pak Bupati, kita sedang verifikasi, kita seleksi. Nanti kita akan cari mana yang paling layak untuk tampil. Kita membutuhkan partisipasi dan semangat yang kuat dari publik. Jangan hanya G20 ini dirasa dimiliki oleh elit, oleh pemerintah saja atau yang berkepentingan, tapi masyarakat luas harus merasa punya satu semangat yang sama. Karena ini kepentingannya luas, bukan hanya untuk orang-orang yang di sektor tertentu. Enggak, gue pikir kemarin, G20, gue baca artikel G20 ini seperti sebenarnya. Gue kepanggil nih, gue pikir apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat, edukasi seperti apa. Kebetulan kita punya ruang podcast, punya media apa. Siapa gue sasar nih ya. Kalau Pak Sanem biasa lebih sibuk-sibuk gimana gitu. Belum memang lagi sibuk nih. Belum lagi sibuk kan. Pak Ishak agak nganggur gitu ya. Enggak nganggur. Karena memang dekat gini ya. Mungkin bisa gue coba Pak Ishak nih. Gue coba kontak ke Siti, Siti mungkin monitor gitu ya. Ada di responnya. Oh Bapak tanggal sekian mungkin tanggal sekian bisa. Oke, sempat ada pergeseran waktu ya. Karena gue berpikir apa? Kita sebagai masyarakat tidak hanya menuntut pemerintah harus ngapain, harus bagaimana terhadap saya. Nah inilah kontribusi kita sebagai masyarakat. Bagaimana kita menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan sesuatu yang baik ke masyarakat, lalu menyampaikan informasi yang baik bahwa kita di acara ini, di event ini kita punya kesempatan ini. Mungkin nanti di lain kesempatan saya juga akan bicara tentang kesehatan. Siapa nih kesehatan yang bisa kita undang nih, informasikan ke masyarakat untuk Kamtipmasnya dan apa segala sesuatu mungkin kan kita ada ya sekarang sudah bersama kita Pak Nasruddin di BNN, bagaimana kita galak menggalakkan perang narkoba terhadap narkoba. Nah saya merasa kepanggil nih bro, gue ngerasa kepanggil. Ibarat kata, kenapa lu kok acara gitu? Mending bikin acara ibarat. Enggak juga gue bilang kan. Karena ini mungkin nggak gue rasakan sekarang, tapi buat anak gue. Kalau Belitung sudah terjaga dari narkoba, anak gue juga terjaga. Mungkin masa depannya lebih cerah lah ya. Nah maksud gue begitu. Nah makanya kita media ini kita sediakan buat masyarakat Belitung. Silahkan nah. Ini siapa aja nanti LSM atau apa. Ayo kita duduk sama, kita ngobrol. Kira-kira pencerahan buat masyarakat Belitung ini apa yang kita sampaikan, informasi seperti apa yang kita sampaikan. Harapan kita rumah yang kita diami ini menjadi rumah yang indah, rumah yang sehat, rumah yang bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan buat kita. Kamu mungkin gitu loh. Cocok banget. Udah cocok jadi delegasi negara ke-21. Enggak, gue jadi sutradara aja. Oke, di akhir pembicaraan kita nih kira-kira pesan apa yang akan disampaikan ke masyarakat? Ya, intinya pemerintah daerah selalu bekerja keras. Bisa mengajak masyarakat juga dalam semua kecemerlangan. Salah satunya adalah persiapan menuju G20 di September nanti. September memang terasa masih lama. September tahun ini ya? Tapi masih
8-9 bulan bagi orang lain, tapi bagi kami persiapan harian harus kita lakukan. Nggak kerasa bro. Iya, dan kita harus bisa mengajak serta tadi peran masyarakat. Peran masyarakat gitu. Sehingga rasa memiliki ini menjadi rasa kebersamaan dan kolaborasi. Sehingga ketika delegasi ke sini, semua urutan-urutan delegasi yang lainnya, rombongan-rombongan besarnya datang ke sini juga bisa merasakan atmosfer keramahan masyarakat Belitung, kearifan lokalnya, sosial budayanya, dan semua yang kita miliki, keramah-tamahan, kemudian kuliner yang enak, alam yang indah, yang memang sesuai dengan yang tidak mati lampu juga tadi ya. Iya, sekali lagi PLN. Mereka datang oleh delegasinya. Ini mungkin di September ini. Kita nggak tahu kedepannya di Desember atau Januari akan datang. Mereka datang sama keluarganya. Betul. Alam yang indah. Wah, mereka pikir, gue pengen anak gue, sepupu gue atau ini mungkin pre-weddingnya di sini nih, bikin video-videonya di sini. Ini kan sudah menjadi income daerah juga nanti ke depan ya. Karena mereka tidak hanya Bali, kita udah tahu banyak dari orang mengatakan Bali udah terlalu ramai dan mereka ruang-ruang privasinya itu agak kurang, agak apa. Nah, sementara di Belitung dengan yang memang masih natural dan alami, tidak ada yang terlalu direkayasa mereka bisa menikmati alam dengan mungkin penjadwalan juga bro ya. Kita memberikan informasi ke internasional, nanti penjadwalan di cuaca baik itu misalnya dari Februari sampai ke bulan apa, jadi mereka ketika ingin berkunjung mereka tahu gitu bro ya. Berarti gua harus belajar bahasa Inggris nih bro. Oh harus dong. Oh iya. Untuk menyambut ini semua ya. Oke bro. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama seseorang yang saya anggap ini adalah fenomenal. Mungkin satu saat kita akan bicara tentang hal yang lain untuk motivasi masyarakat Belitung menjadi seseorang. Mengapa beliau bisa menjadi wakil bupati, padahal kalau saya dengar ceritanya hanya anak seorang tukang bolu kukus. Pak Sanem juga anak dari kepulauan, anak seorang nelayan bisa menjadi bupati, bisa menjadi wakil bupati. Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ada di pulau di sana yang tentunya punya niat untuk membangun daerah, posisi mereka di 4-5 tahun atau 10 tahun yang akan datang adalah milik Anda. Tetap punya semangat, tetap berkarya, tetap mengasah ilmu, dan tetap sehat. Karena kalau Anda sehat, Anda kemungkinan besar akan menjadi pemimpin untuk Belitung. Ini setidak-tidaknya. Akhir kata saya Wisnu dan juga saya Syekh Robi. Sampai jumpa. Bye-bye. Walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak koki. Saya Wisnu, Cayu.